Dad saya ini diberi makan selalu dimuntahkan loh. Ketika makan sekarang nanti sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur cuek channel dimanapun anda berada, saya doakan semua tetap dalam lindungan Allah SWT, dimurahkan rezeki serta diijabah segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel yang akan meliput kandang tradisional milik para petani. Di pertemuan kali ini saya ingin berbagi tip kembali dengan teman-teman di luar sana. Apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika pedet atau sapi kita sedang sakit loh. Jadi yang pertama itu kita harus rileks loh. Kita jangan panik dulu. Ketika kita melihat pedet sakit atau sapi kita sakit, kita panik, maka kita itu tidak bisa mengevaluasi atau menerka-nerka karena apa yang menyebabkan pedet kita atau sapi kita ini sakit loh. Kenapa saya menyuruh teman-teman di luar sana agar tidak panik? Karena kepanikan itu kadang membuat kita tidak tahu harus berbuat apa lur. Cuman kesana kemari, tidak bisa mengevaluasi kenapa ini begini dan disebabkan oleh apa, kita tidak tahu loh. Seandainya dari segi pakan memang yang sudah diberikan sehari-hari, mungkin dari minumnya, mungkin kita tambahi apa, itu mungkin bisa membuat pedet atau sapi kita itu sakit loh. Seandainya memang tidak ada, kita langsung hubungi mantri atau dokter hewan yang terdekat loh. Jadi kita bisa konsultasi nantinya, dan tentunya kalau memang butuh tindakan, dokter atau mantri itu akan datang ke kandang kita loh, melihat kondisi sapi kita yang sedang sakit loh. Terus jadi untuk selanjutnya, seandainya si mantri atau dokter hewan ini datang lur, memeriksa sapi atau pedet kita yang sedang sakit, kita harus banyak bertanya lur. Ini disebabkan oleh apa dan cara menanganinya itu bagaimana, cara memberikan pakan itu bagaimana seandainya tidak mau makan lur. Jadi kita harus benar-benar konsultasi lur, sambil diobati pedet dan sapi kita oleh mantri itu, kita harus mencari info-info, dan seandainya nanti kalau memang ini terjadi lagi, kita bisa lakukan hal-hal yang diberi penjelasan oleh si dokter hewan ini. Kenapa saya menyarankan untuk konsultasi, untuk bertanya ini itu kepada mantri yang menangani lur? Terkadang ketika sudah habis disuntik, sapi itu dibiarkan oleh kita lur, cuman dikasih makan, ketika tidak makan dibiarkan, itu keliru lur. Kita juga harus tahu kondisi si sapi itu lur. Kalau memang sapi itu panas, kita tanyakan apakah boleh dikompres. Dan ketika memang sapi itu butuh diberi apa namanya lur, ramuan-ramuan, tanyakan lur, mungkin air kunyit, mungkin bisa diberi temulawak atau apapun, ditanyakan lur, jangan langsung diberikan lur. Terkadang apa yang kita lakukan ke pedet kita atau ke sapi kita itu bukan malah membuat sembuh lur, malah semakin parah lur. Jadi yang pertama, jangan panik lur ya. Yang nomor dua, konsultasikan ke mantrinya lur. Nanti kalau memang mantrinya itu kalau memang menurut mantrinya butuh tindakan, tentunya mantrinya itu akan datang lur. Dan kalau memang tidak perlu tindakan, mungkin cuma dikasih saran lur.
diberi ini, diberi itu, dan sebagainya lur. Karena saya juga berpengalaman lur di pedet ini lur. Pedet saya ini diberi makan selalu dimuntahkan lur. Ketika makan sekarang, nanti sekitar setengah jam dimuntahkan lagi lur. Akhirnya saya telepon ke salah satu mantri lur, dikasih saran, pakai ini pak, pakai itu, pakai ini. Akhirnya saya lakukan, alhamdulillah sembuh lur. Terus yang kedua kalinya lagi lur, waktu itu sapi saya sangat panas lur, dan kakinya ini agak kaku. Akhirnya saya telepon menterinya, dan alhamdulillah menterinya datang ke sini lur, langsung diberi tindakan lur. Nah, setelah itu saya juga bertanya lur, setelah disuntik apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya memberi makan, bagaimana caranya memberi minum, dan perawatannya itu seperti apa lur, apa perlu dikompres, juga ditanyakan lur sama saya lur. Dan akhirnya ya dikasih tahu lur, jadi kalau sapi atau pedet kita itu sakit, itu dijadikan pengalaman juga buat kita lur. Seandainya terjadi lagi, maka kita tidak akan sepanik yang kita rasakan saat ini. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya lur. Dan kita harus punya inisiatif sendiri lur. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya katakan tadi lur, kalau memang tubuh si sapi ini panas lur, kita tanpa disuruh kita dikompres lur. Dan juga harus banyak bertanya lur ke teman-teman kita yang memelihara sapi, siapa tahu sapinya juga seperti itu, sebelumnya sehat terus sakit, sudah konsultasi ke dokter, harus digunakan obat ini, seandainya harus diberikan ramuan ini, maka dicoba lur. Kalau memang betul-betul sakitnya sama lur, kalau tidak sama jangan lakukan, karena itu sedikit juga akan berisiko ke pedet kita lur. Ya. Kita harus benar-benar memastikan kalau ini tidak beresiko dan berbahaya lur untuk si pedet atau si sapi lur. Oke lur, saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.